Tuhan Yesus memanggil Zakeus. Diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 10. Di kota Yeriko ada seorang yang kaya bernama Zakeus yang mempunyai badan pendek. Zakeus bekerja sebagai kepala pemungut cukai atau kepala penagih pajak. Tetapi Zakeus seringkali meminta uang bayaran lebih banyak dari biasanya. Karena itu, orang-orang lain tidak menyukai Zakeus. Suatu hari, Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Zakeus ingin melihat Tuhan Yesus, tapi tidak bisa karena badannya pendek. Zakeus memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat di situ. Tuhan Yesus melihat ke atas dan berkata bahwa ia akan menumpang di rumah Zakeus. Lalu Zakeus segera turun dari pohon dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Orang banyak yang melihat itu bingung, kenapa Tuhan Yesus mau bersama Zakeus, orang berdosa. Zakeus berkata bahwa ia akan memberikan setengah hartanya kepada orang miskin. Dan jika ada orang yang kupaksa membayar lebih, akan kukembalikan 4 kali lipat. Tuhan Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ayat hafalan, Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 10. Seperti Zakeus yang bertobat dan mau membagikan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan, maka di masa Prapaskah ini kita diajak untuk belajar berbagi kepada sesama.
tema APP Paskah tahun 2021, semakin beriman, semakin solider. Anak-anak, mari tingkatkan keimanan kita dengan sedikit menyisihkan uang kita sebagai rasa solider dengan sesama yang nanti pada akhirnya akan kita gunakan untuk berbelas kasih atau berbagi kasih dengan sesama. Terima kasih. Anak-anak yang terkasih, juga seluruh keluarga yang ada di rumah, salam sehat dan salam semangat untuk kita semua. Semoga anak-anak beserta seluruh keluarga yang ada di rumah dalam keadaan sehat dan penuh berkat Tuhan. Kembali Suster menyapa anak-anak dan juga keluarga yang ada di rumah melalui tayangan di channel YouTube sekolah. Pada hari yang istimewa ini, secara khusus dalam rangka masa Prapaskah, Suster beserta dengan Bapak Ibu Guru, karyawan tata usaha yang ada di sekolah, bersama-sama kita melakukan gerakan aksi puasa pembangunan atau APP bersama-sama. Seperti yang sudah disampaikan minggu lalu ya, ajakan untuk kita semakin solider, kita semakin melakukan kebaikan-kebaikan. Anak-anak di belakang ini ya, background belakang ini adalah lukisan atau gambar dari peristiwa Kamis Putih ya, perayaan Tuhan Yesus bersama dengan para rasul ya, perjamuan malam terakhir, di mana Yesus dengan simbol membagikan roti dan anggur itu menunjukkan Yesus mempersembahkan dirinya, ya, tubuhnya, darahnya untuk menyelamatkan manusia. Yesus membagi-baginya dan kemudian mengajak kita semua juga untuk berbagi, melakukan kebaikan-kebaikan seperti yang sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Anak-anak di sebelah suster ini adalah kotak APP yang mana kita namakan bersama kotak solider. Melalui kotak ini ya, selama masa Prapaskah kita semua ambil bagian untuk melakukan kebaikan dengan cara ya menyisihkan sebagian rezeki yang diterima di keluarga kita ya, untuk disisihkan, dimasukkan di kotak ini ya. Ada yang bertanya sama Suster, Suster membuat kotaknya dari mana? Bagaimana caranya ya? Jadi ini kotak ya yang diisi, yang ada di sekolah digunakan oleh Bapak Ibu Guru karyawan tata usaha. Mereka dengan penuh kerelaan begitu ya memasukkannya di sini. Lalu Suster membuatnya dari kotak bekas ya. Anak-anak juga bisa membuatnya dari kotak-kotak yang lain. Ini Suster kasih tunjuk ya, ini kotak bekas kue ya. Kita taruh dulu supaya lebih enak melihatnya. Ini kotak bekas kue bisa dipakai ya. Kemudian juga bisa kotak bekas ini biskuit. Nah ya, bisa dipakai. Kemudian juga ada kotak ini bekas isolasi ya. Nah, dalamnya kosong, bisa juga untuk anak-anak melakukan kebaikan yang memasukkannya di dalam kotak ini. Kalau nggak punya sama sekali ya langsung pakai amplop juga tidak apa-apa ya, langsung dimasukkan di amplop, disimpan di tempat yang baik, disimpan di tempat yang aman. Jadi tidak harus bagus ya, yang penting bisa membantu kita untuk menjadi sarana kita menyimpan atau menyisihkan rezeki dan berkat yang kita terima dari Tuhan. Uangnya berapa Suster? Apakah ada ketentuan ya? Apakah 2.000, 3.000 ya? Terserah anak-anak yang dimasukkan Bapak Ibu Guru juga ketika melakukannya di sekolah, ya masing-masing Bapak Ibu Guru melakukannya dengan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ada yang bisa 2.000 ya, ada yang bisa 10.000 mungkin ya. Tidak ada ketentuan wajib minimal berapa begitu ya. Kemudian nanti di akhir dari masa Prapaskah ini, dana yang terkumpul di dalam kotak ini kita buka ya. Anak-anak bisa dananya atau uang yang terkumpul di sini di kotak solider anak-anak masing-masing bisa dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, bisa kalian bersama keluarga di rumah kemudian menyumbangkan dalam bentuk entah sembako atau bentuk uang tunai yang terkumpul di sini kepada orang-orang yang terdekat kalian yang membutuhkan bantuan.
atau digabungkan bersama orang tua kalian yang beragama Katolik. Misalnya di lingkungan-lingkungan di gereja juga ada pengumpulan APP, bisa digabungkan bersama amplop APP yang di keluarga kalian. Bisa juga dibawa ke sekolah untuk digabungkan dengan kolektor APP yang terkumpul di sekolah. Nanti suster akan siapkan di depan ruang tamu LTU kotak APP untuk anak-anak, untuk orang tua ya. Jadi anak-anak datang atau orang tua datang memasukkan selalu pulang ya, tidak dicatat ya, maksudnya harus laporan. Nanti suster kasih kotaknya ya. Jadi yang sedang berkunjung ke sekolah atau sengaja datang ke sekolah untuk mengumpulkan, terima kasih banyak. Lalu uang yang terkumpul, dana yang terkumpul yang dikumpulkan Bapak Ibu guru, karyawan tata usaha yang juga anak-anak mau gabungkan dengan aksi puasa pembangunan sekolah akan kita serahkan ke paroki ya. Sekolah kita berada di wilayah paroki Maria Diangkat ke Surga Leli ya. Jadi uang-uang APP dari anak-anak dari sekolah nanti digabungkan ke sana. Uangnya oleh gereja nanti akan diatur, diedarkan atau disumbangkan untuk ada sekali keperluan yang lain yang sangat membutuhkan. Itu kan ada pertanyaan tentang kotak solider ini, jadi kita terangkan secara khusus ya. Jadi bisa kalian nanti langsung sendiri bersama keluarga menyumbangkan langsung seperti aksi Natal kemarin, bisa digabungkan dengan ya APP yang dilakukan oleh orang tua, bisa juga digabungkan dengan kegiatan yang di sekolah ya. Suster saya mau melakukannya sendiri tapi juga mau menggabungkan di sekolah, oh boleh sekali, terima kasih banyak. Uang dari anak-anak, dari keluarga kalian, suster akan serahkan untuk kegiatan sosial yang dikoordinir oleh gereja paroki, oleh keuskupan Malang. Untuk anak-anak yang suster yang beragama lain, ayo mari ya. Ini KSK ini tidak hanya untuk yang beragama Katolik, kita semua diundang untuk semakin solider ya dengan orang-orang yang sangat membutuhkan, yang sangat menderita, dan juga semakin beriman ya, semakin banyak berdoa, semakin rajin membaca kitab suci. Nah, gunakan waktu kalian membaca kitab suci kalian masing-masing di rumah ya. Demikian anak-anak, semoga kita menjadi anak yang penuh berkat Tuhan, mudah hatinya tergerak untuk murah hati, solider kepada orang yang membutuhkan, yang kesulitan. Kita sedang kesulitan juga, keluarga kita juga sedang kesulitan, tapi di tengah kesulitan kita, mari kita masih bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Semoga berkat Tuhan melimpah dalam diri anak-anak dan seluruh anggota keluarga di rumah. Tuhan memberkati. Setelah menyaksikan tayangan tentang Sakeus dan juga menerima penjelasan dari Suster Reta tentang kotak solider, marilah anak-anak kita melakukan kegiatan refleksi pada hari ini dengan menjawab pertanyaan dan melakukan tugas berikut ini. Pertama, perbuatan baik apakah yang dapat kamu teladani dari kisah Sakeus? Kedua, buatlah sebuah doa singkat tentang niatmu untuk berbagi dengan sesama. Silakan anak-anak menuliskan refleksi hari ini di buku refleksi kalian masing-masing. Anak-anak, marilah sekarang kita menutup rangkaian renungan kita pada hari ini dengan berdoa bersama. Mari kita membuat sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Ya Tuhan, kami bersyukur atas teladan-Mu dalam mengasihi sesama, terlebih kepada mereka yang menderita dan terpinggirkan. Bimbinglah kami agar dapat mengisi masa Prapaskah ini dengan perbuatan-perbuatan baik seturut kehendak-Mu. Karena Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Angela, doakanlah kami. Santa Ursula, doakanlah kami. Hati Kudus Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.